Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tumam Ibadur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah saya buat. Di sini saya kebagian Smart Health, sistem antrian dan rekam medis klinik. Kita lanjut. Pertama ada analisis organisasi dan proses bisnis. Di dalam laporan saya menggunakan yang namanya deskripsi, jadi tidak menggunakan DFD. Jadi kan prosesnya masih manual, pendaftaran dilakukan di buku, nomor antrian dengan lisan, terus dicatat berkas-berkas dicatat dalam kertas, disimpan di lemari arsip. Nah, dalam proses manual ini terdapat beberapa kesalahan yang pasti terjadi gitu. Yang pertama, rekam medis sulit dicari dan rawan hilang karena karena kan pasti disuruh cari, karena kan berkas kan disimpan di lemari arsip, pasti kan membutuhkan waktu yang lumayan lama itu untuk mencari berkas-berkasnya. Terus juga pasti kan rawan hilang karena disimpannya di dalam rekam medis, terus data tidak akurat, kesalahan pencatatan, terus laporan operasional juga lambat. Terus indikator aktor dan use case berjalan. Yang pertama, karena rumah sakit ini kan orang lingkupnya kecil, jadi kan aktornya hanya ada pasien, petugas, dokter. Use case-nya ada pendaftaran manual, pengambilan dan pemanggilan antrian, pemeriksaan, penyimpanan berkas, terus evaluasi sistem berjalan atau gap analis. Pendaftaran manual kita lakukan dengan digital, antrian otomatis, lakukan otomatis, terus rekam medis kita lakukan di database dan seterusnya seperti ini. Terus ada SRS, kebutuhan fungsional yang harus ada di webnya itu kan. Jadi dalam web itu harus bisa melakukan pendaftaran pasien, antrian digital, rekam medis, dan lain sebagainya. Nah, terus ada kebutuhan non fungsional yang tidak harus ada di sistem, cuman lumayan penting juga gitu, seperti ada keamanan datanya harus terenkripsi, seperti untuk mengaksesnya tuh seperti menggunakan password atau username. Terus ada ya kinerjanya harus cepat gitu kan, terus harus cepat, dan ini mengurangi server down dan sebagainya. Terus ada batasan di sistem ini tuh. Yang pertama, akses rekam medis hanya dilakukan oleh dokter. Terus juga sistem ini hanya membuat sistem antrian dan rekam medis, jadi tidak ada namanya sistem pembayaran atau apotek atau inap dan sebagainya. Jadi hanya berisi antrian dan rekam medis saja. Lanjut ke use case diagram. Seperti yang saya bilang tadi, ada aktornya hanya pasien, petugas, ada dokter, terus use case-nya ada login, pendaftaran, antrian, rekam medis, dan laporan. Pertama, pasien melakukan pendaftaran, lalu diverifikasi datanya oleh petugas. Pertama, petugas tuh login dulu, lalu dia lalu mengecek data-data pasien, diverifikasi, dan sebagainya. Setelah itu, pasien akan diperiksa dan akan dilihat juga tuh rekam medisnya oleh dokter dan sebagainya. Lalu setelah selesai, maka petugas akan membuat laporan atas kedatangan pasien tersebut. Nah, pertama terus ada activity diagramnya. Pertama ada pasien menginput data pendaftaran, lalu petugas memberikan namanya siapa, umur berapa gitu kepada petugas login dan verifikasi data. Data itu pasien itu baru atau lama. Misal dia pasien baru, maka petugas harus menginput data baru gitu kan. Harus menginput data pasiennya tuh, data pasien baru. Terus misal pasien itu lama, maka pasien akan langsung mendapat nomor antrian. Lalu dipanggil oleh dokter memeriksa rekam medis pasien. Lalu setelah diperiksa, maka dokter akan membuat rekam medis baru dan akan disimpan dalam sistem database. Kedua ada sequence diagram. Yang pertama, ini sequence diagram login, karena untuk activity diagram tuh kan step use case masih bisa disatuin. Kalau di sequence tuh bisa panjang kalau disatuin, jadi saya buat bisa pisah. Yang mana sequence login, dokter atau petugas login, masukkan username atau password, maka akan diverifikasi di database. Misalnya berhasil atau sesuai, maka login akan berhasil. Jika tidak sesuai, maka akan ditampilkan username atau password salah dan harus login ulang.
Terus ada sequence diagram pendaftaran. Pertama pasien memberikan identitasnya kan, namanya siapa seperti yang tadi saya bilang. Terus ada terus petugas login dan menginputkan data yang tadi dibilang oleh pasien ke sistem, lalu akan diverifikasi. Jika pasien lama seperti yang tadi tuh, jika pasien lama maka pendaftaran akan berhasil. Jika baru maka sistem akan menampilkan pasien tidak ditemukan dan harus menginput data baru, dan lalu data-data itu tuh disimpan di dalam database. Terus ada sequence diagram antrian. Nah, pasien mengambil nomor antrian ke sistem, lalu sistem memberikan nomor antrian yang tersedia, lalu pasien akan mengambil nomor antrian tersebut dan nomor antriannya disimpan di database klinik untuk pasien selanjutnya. Terus ada sequence diagram rekam medis. Pertama dokter membuka rekam medis pasien, lalu membuka rekam medis pasien, lalu membuka rekam medis pasien di sistem kan. Sistem itu akan meneruskan ke database, akan mencari-cari itu datanya yang dibutuhkan, lalu sistem akan menampilkan data-data yang tadi, data rekam medisnya. Lalu setelah selesai pemeriksaan, dokter akan menginputkan lebih lanjut data rekam medis pasien baru, lalu disimpan di database klinik. Ada sequence diagram terakhir, ada sequence diagram laporan. Pertama petugas milih menu laporan, lalu ke sistem, lalu sistem akan membuat query laporan, lalu database akan menampilkan data laporan, lalu petugas baru bisa menginput laporan baru dan simpan di database klinik. Terus ada class diagram. Ini pasien yang berisi ID pasien, nama dan sebagainya, itu melakukan pendaftaran dan pengupdatean jika dia pasien baru. Terus ada antrian, pasien ke antrian. Ini antrian itu kan ada namanya, ada ID antrian, ID pasien. Aktivitasnya tuh bisa ambil nomor pasien tuh, aktivitasnya tuh bisa ambil nomor antrian, cek status antrian. Terus ada rekam medis. Nah, ada bisa membuat rekam medis. Terus ini juga dia juga bisa melihat rekam medis. Terus rekam medis itu juga bisa dilihat gitu kan. Terus juga bisa dibuat. Terus ada dokter tuh bisa aktivitasnya tuh kan membuat rekam medis. Terus dia juga memeriksa pasien. Lalu ada laporan yang secara tidak langsung terhubung dengan antrian, karena kan laporan tuh kan mencatat jumlah pasien, jadi kan jumlah kunjungan gitu kan. Jadi pasti kan setiap kunjungan pasti ada antriannya, setiap pasien pasti memiliki antrian gitu. Ada petugas dan user. Ada komponen diagram. Pertama ada client application, web browser, yang webnya itu kan yang digunakan oleh dokter dan petugas, lalu akan diteruskan ke server klinik gitu kan, yang berisi rekam medis pasien, antrian dan sebagainya. Lalu setelah itu akan diteruskan juga ke database penyimpanan gitu kan, database klinik yang menyimpan data pasien, petugas, dokter dan sebagainya. Terus ada deployment diagram. Yang pertama tuh ada user interface-nya kan, client device. Jadi kayak monitor dari dari dokter atau petugas. Terus dia pasti lalu kan akan diteruskan juga kan dari server, dari dari web itu kan, dari perangkatnya pasti akan membuka dan akan dilanjutkan ke server klinik, backend application. Terus juga pasti nyambung ke database server klinik. Arsitektur sistemnya. Nah, pertama pasti petugas atau dokter itu pasti menggunakan web browser kan. Dia itu kan menggunakan web browser di perangkat gitu kan. Lalu kan perangkat akan mengakses server klinik yang
terintegrasi tuh, yang terintegrasi dengan database. Terus di cara berpikir itu juga aman gitu kan, data data ada enkripsinya seperti username dan password. Lalu ada IRD-nya. Jadi hubungannya itu satu pasien bisa memiliki banyak antrian, one to many, pasien ke antrian, dan petugas ke antrian itu one to many juga. Ya ini semuanya one to many. Petugas ke laporan, satu petugas bisa bisa membuat banyak laporan one to many. Satu dokter bisa membuat banyak rekam medis, dan banyak rekam medis bisa dilakukan oleh satu dokter. Terus ada pasien, satu pasien bisa membuat banyak rekam medis, misal dia sering berobat. Terus atribut-atribut dari entitasnya seperti pasien ada nama nama pasien, ID, nomor HP, alamat, rekam medis, ada ID rekam dan sebagainya. Ada ID dokter sebagai penghubung, primary key, ada ID pasiennya sebagai primary key juga. Terus ada ID petugas si dokter, ini untuk entitas dokter, ada atribut ID, spesialisnya apa, username-nya siapa, username-nya apa, password-nya apa gitu. Terus ada petugas, memiliki ID petugas seperti tadi namanya. Terus ada laporan. Laporan itu nyambung ke petugas. Jadi dalam laporan tuh ada atribut namanya ID petugas sebagai penghubung gitu kan. Jadi siapa yang membuat laporannya ketahuan gitu, kelihatan. Ini penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Lalu tabel relasi siap pakai. Jadi ini bisa langsung diimplementasikan. Pertama, pasien melakukan antrian one to many. Jadi satu pasien bisa melakukan banyak antrian. Jadi kan setelah banyak antrian tuh kan pasien sering berobat gitu. Jadi pasti dia memiliki sering antri itu. Pasti dia memiliki banyak catatan antrian di situ. Terus untuk tipe datanya, untuk setiap PK atau FK itu integer, terus nama, alamat, varchar, terus untuk yang untuk yang menunjukkan waktu gitu kan, seperti tanggal atau periode, itu tipe datanya dia. Untuk hubungannya seperti saya jelaskan tadi, satu petugas bisa menangani banyak antrian, one to many, terus satu petugas bisa membuat banyak laporan, one to many, dan banyak laporan bisa dibuat oleh satu petugas. Terus ada satu dokter bisa membuat banyak antrian, satu dokter bisa membuat banyak rekam medis, dan banyak rekam medis bisa dilakukan oleh satu dokter. Nah, terakhir ada dashboard eksekutif. Nah, di dashboard eksekutif ini atau dashboard untuk tampilan untuk atasannya itu, pertama ada total pasiennya. Jadi dia tuh bisa mengecek pasien hari ini tuh berapa, terus dia juga bisa mengecek laporannya tuh. Ini ada hari hari ini, minggu ini, bulan atau tahun, bisa bisa lihat periodenya dan bisa dibandingkan. Oh, hari ini bagaimana, bulan ini bagaimana, tahun ini bagaimana. Terus ini ada grafik kinerja dokternya, siapa yang dokter paling ramai, spesialis paling ramai gitu kan, jumlah antrian. Terus ada apa ini, status sistemnya, ada analisis antrian. Terus kayak antrian tuh ramainya di jam berapa, seperti itu. Terus ada laporannya bisa di download juga di PDF. Lalu ada dokternya, siapa aja sedang bertugas, dan seperti itu. Terima kasih atas penjelasan saya, dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.